Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Prof. Waalaikumsalam Radit. warahmatullahi wabarakatuh. Samping saya ada lagi Mas Dodi Didi. Kurniawan. Dodi ya? Iya. Dodi, sorry. Dodi, bukan Didi. Ya, Mirip. Mas Dodi. Iya. Nah, Mas Dodi ini punya rencana yang sangat luar biasa. Membuat masjid ya, Mas ya? Iya. Membuat masjid di Nagoya. Nah, kita coba kulik-ulik dulu ya. Gali-gali informasi dulu. Bagaimana rencananya? Monggo diceritakan. Iya. Jadi karena tadi kita ada musola di toko, itu bisa menampung sekitar 50 orang. Jadi 50 orang ya? Jumatan bisa berarti ya? Sholat maghrib, sholat isya berjamaah di sana. Maghrib bisa. Ya, tapi karena jumlahnya sudah tidak mencukupi. Jadi kalau subuh gitu enggak ya, Mas ya? Subuh ada, cuman ada ya? Tidak banyak ya? Iya, jadi kita agak prihatin sebetulnya karena kalau misalnya waktu sholat Id karena keterbatasan tempat sampai 5 kloter. Iya, karena kan ratusan, mungkin 500 orang. Sekitarnya jauh ya masjid? Di luar itu? Sebetulnya ada, tapi memang komunitas muslimnya memang banyak. Jadi memang Nagoya itu kan pusatnya Jepang Tengah. Jadi sekitar Nagoya juga pada datang ke Nagoya semua. Itu kalau 5 kloter berarti ada 5 khutbah dan 5 sholat? Ada 5 khutbah. Wah, iya. Allah. Imamnya kan sama? Imam khotibnya sama? Ganti-gantian biasanya. Iya, jadi kita agak prihatin loh. Kok kita umatnya jamaahnya besar, tapi kapasitas buat ibadahnya belum mencukupi. Ya, nah akhirnya kita diskusi dengan marbotnya itu. Orang mana, Mas? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Ya. Jadi ada ide bagaimana kalau kita membeli gedung nanti diubah jadi masjid. Oh, ya. Oke. Karena kita melihat di Tokyo, di Osaka, di Yokohama itu sudah ada Masjid Indonesia Tokyo, Osaka, Yokohama. Oh gitu. Jadi kita pun merasa tergerak untuk membuat Masjid Indonesia Nagoya yang nanti dikelola oleh orang-orang Indonesia, tapi tentu jamaahnya dari seluruh dunia. Oh ya, tentu ya. Nah, yang sebelum ke sana, Mas, yang tadi yang sampai sholat Id 5 kali itu, itu negara mana saja, Mas, yang sempat sholat di situ, Mas? Iya, karena kebanyakan itu Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, gitu ya? Ya, Mesir juga. Jadi majemuk memang. Meskipun sebagian besar Indonesia, tapi majemuk jumlah jamaahnya. Oke, nah itu kemudian masjidnya lokasinya di mana, Mas? Yang rencana bangunan itu apartemen atau rumah atau gedung. apa, Mas? Gedung ya? Ya. Berapa lantai dan sebagainya, Mas? Ya, kita kemarin sempat survei ke beberapa lokasi. Dari sekian survei yang kita lakukan, kita jatuh cinta dengan satu gedung. Lokasinya itu di dekat Nagoya Castle. Jadi ikon Nagoya. Jadi orang-orang turis biasanya kalau ke Nagoya pasti ke Nagoya Castle gitu. Dari situ hanya jalan sekitar 5-10 menit. Oh, nggak jauh berarti ya? Bangunannya itu 3 lantai dan ada floor di atas. Jadi pakai 4 floor. 3 lantai gitu ya? Ya, dan ada atapnya open. Rooftop. Oke. Itu kira-kira satu lantai bisa muat berapa jamaah, Mas? Satu lantai itu sekitar 100 meter persegi. Oh, jadi kalau misalnya 4 itu kan jadi 400 meter persegi, mungkin bisa menampung 500-an mungkin ya. Sekali gitu ya, 500 orang gitu bisa sekali sholat kurang lebih ya. Iya. Dan karena lokasinya juga dekat dari stasiun, dekat dari Nagoya Castle tadi itu. Udah dijangkau gitu ya? Udah. Stasiunnya apa terdekat dengan sana, Mas? Ada 2 pilihan, jalur ungu itu Mejo Koen Station. Nah, satu lagi itu akan berhenti di mana? Di dekat situ? Iya, dari stasiun terdekat itu sekitar 10 menit jalan ke masjid. Nama stasiunnya itu tadi ya? Iya, Nagoya Castle. Nagoya Castle ya? Nagoya Castle Station. Oke, Nagoya Castle Satu lagi ada jalur biru. Jalur biru itu Joshin Station. Itu juga sekitar 10 menit. Joshin Station. Tapi ke Nagoya Castle juga stasiunnya? Beda. Sebelahnya namanya apa? Stasiun yang terdekat itu? Joshin ya, Joshin. Joshin Station. Jadi mudah diakses dari mana-mana. Nah, itu sudah beli itu nilainya berapa, Mas? Jadi harganya itu 90 juta yen atau sekitar 9 miliar rupiah. Oke. Ya, kita diberi waktu
oleh ownernya untuk melunasi selama 1 tahun. Oke. Ya, dan alhamdulillah kita sudah bayar DP kemarin itu 200 juta dan kita sudah siap untuk tahap pertama 1,5 M kita sudah siap dananya. Ya. Jadi karena kita pun tidak ada dana, jadi kita kemarin itu selama 2 minggu 1 bulan itu kita ini apa istilahnya roadshow, kita buat safari, ya keliling-keliling, kita minta istilahnya kerelaan ke Indonesia saja, ke Jepang dan Indonesia dua-duanya. Jepang dan Indonesia. Jadi kita buat yayasan Masjid Indonesia Nagoya di Jepang dan juga yayasan Masjid Indonesia di Jakarta. Jadi ada rekening di Indonesia, ada rekening di Jepang. Jadi dari tapi bisa. Itu waktu dibeli sudah bisa dipakai atau nunggu sampai lunas dulu baru bisa dipakai? Iya, jadi alhamdulillah kita dapat keringanan. Karena kalau biasanya kan kalau nggak lunas nggak boleh dipakai. Iya. Tapi kita negosiasi terus dengan pihak owner. Alhamdulillah setelah kita bayar tahap pertama 1 miliar tadi itu, kita bisa memakai anytime lah kira-kira ya, hampir semuanya. Berarti Jumatan udah bisa dipakai? Insya Allah minggu depan. Alhamdulillah. Karena biasanya Jumatan itu saya nggak tahu ya, tapi kalau di Indonesia Jumatan itu orang naruh uang di kencelengan itu juga kadang-kadang dihitung banyak juga itu Mas. Gitu. Jadi makanya tadi saya tanya itu kalau Jumatan kalau udah bisa dipakai enggak gitu. Kalau dipakai berarti kalau Jumatan ada harapan income-nya dari situ. Iya, betul. Itu walaupun tetap mungkin harus ada yang lain lagi ya, sources lain. Berarti kalau 9 milnya terus kemudian 200 tambah 1,5 berarti 1,7. Nah, sisanya ini yang sedang dicari ini ya. Betul. 7 M plusnya ini ya. Iya. Jadi kita diberi waktu sampai akhir Desember. Jadi masih ada sekitar 10 bulan untuk melunasi itu tadi. Jadi targetnya adalah 7 miliar. Jadi ada beberapa cara memang. Jadi selain dengan kencelengan tadi juga, kita juga undang beberapa influencer, ustadz, kemudian juga pejabat. Kalau misalnya lagi di Jepang, kita minta bantuannya untuk endorse. Insya Allah kita kerahkan semua sumber daya lah, sources yang ada lah ya. Demi untuk membeli rumah Allah di Nagoya. Itu yang beli atas nama institusi atau orang institusi? Jadi sudah atas nama yayasan Masjid Indonesia Nagoya. Jadi badan resmi di Jepang. Badan resmi di Jepang ya. Cuman namanya memang milik orang Indonesia ya, Indonesia Jepang itu ya. Oke. Ada lagi yang mungkin pesan yang mau disampaikan? Kira-kira nanti bentuk kegiatannya apa saja yang rencana mau diadakan di sana? Ini memang membutuhkan sebuah keseriusan. Jadi membeli memang tidak mudah. Tapi yang lebih sulit adalah bagaimana mengisinya, bagaimana menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat ke jamaah. Betul. Jadi kalau kita lihat di Tokyo sini sudah ada sekolah Islam. Ya, mulai dari TK sampai SMA sudah ada sekolah Islam. Nah, di Nagoya itu belum ada. Padahal di Nagoya itu komunitas Muslimnya juga banyak besar. Ya. Jadi rencana kami setelah masjid itu nanti bisa terbeli, insya Allah kita akan mempersiapkan sekolah Islam di sana. Jadi di gedung yang sama atau? Di gedung yang sama, insya Allah kita bisa pakai 1 atau 2 lantai untuk TK atau SD dulu awalnya. Nanti kalau misalnya tidak cukup, kita coba mencari gedung lagi di sekitarnya. Insya Allah. Tapi kalau kita tidak menginisiasi, nggak mulai-mulai jadi kita tidak tahu kan apa istilahnya kesulitannya bagaimana. Betul. Jadi kita harus start memang. Jadi selain masjid nanti untuk ibadah, kita akan mencoba untuk membuat sekolah. Minimal kita start dengan TK dulu. Masya Allah. Iya. Udah banyak memang penduduk Indonesia di sini ya, yang membutuhkan TK, membutuhkan SD gitu ya. Karena di Jepang sekarang ini memberikan kemudahan ke orang asing untuk datang. Ya, jadi banyak pekerja yang datang, bawa keluarga, bawa anak, nah mau sekolah di mana mereka? Kalau misalnya sekolah di Jepang kan tidak ada pelajaran agama. Nah, kita ingin merubah itu. Jadi kita memberikan opsi kalau mau sekolah dan dapat agamanya, nanti kita siapkan ini ya TK dan SD-nya misalkan. Terakhir Mas, ini karena kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengajak ke seluruh orang
Indonesia untuk bisa berpartisipasi supaya bisa menutup kekurangannya itu. Ada pesan-pesan mungkin orang Indonesia kalau mau ini bayarnya kemana dan sebagainya gitu. Donasi lah, bukan membayar ya. Donasi. Iya. Jadi memang kebutuhannya cukup besar, yaitu 7 miliar dalam waktu 10 bulan sampai akhir tahun. Jadi kami mengharapkan kerelaan, kesediaan untuk membagi rezekinya. Kita karena udah ada yayasan di Jakarta, jadi ada rekening BSI dan rekening Mandiri Syariah. Ya, jadi nanti akan ada muncul di sini nanti. Jadi berapapun jumlahnya, insya Allah akan sangat berguna bagi Masjid Indonesia Nagoya. Dan insya Allah akan memberikan. Singkatannya MINA ya Mas ya? Iya. Bagus, jadi Masjid Indonesia Nagoya atau singkatannya MINA. Wah, jadi terowongan Mina, ataukah bahasa Jepang itu Mina artinya semua. Jadi masjid untuk semua. Ini lokasinya dekat sama yang itu tadi Mas, yang Indonesia itu ya Mas, yang sekitar 3,5 kilo dari dari toko. Mungkin bisa dianukan alamatnya persisnya di mana yang Mina ini? Iya. Kalau yang Mina Castle itu tadi ya? Iya. Castle tadi ya. Di Nagoya City, Nishiku, kami Nagoya 210 kalau nggak salah. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau akan saya tulis di sini nanti. Tapi sudah muncul di Google Map. Jadi Masjid Indonesia Nagoya diketik sudah muncul. Ya. Oke, jadi itu aja kawan-kawan ya. Jadi ini mari kita kesempatan beramal, kesempatan menjelang Ramadan untuk bisa punya donasi. Kalau masjid itu jadi, itu setiap orang yang akan sholat di sana akan berpahala bagi siapa yang berdonasi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya.